SM Store, amanah dalam muamalah. Yang pertama, mari tidak lupa untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan segala jenis kenikmatan kepada kita zahiran wa batinan yang tidak akan mungkin bisa kita rekap berapa banyak nikmat yang Allah telah curahkan kepada kita sekalian, sehingga kita hanya bisa seperti yang Nabi tuntunkan, antara pengakuan kita tentang totalitas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan kita tentang segala kekurangan dan dosa yang bahkan kita lakukan berkaitan dengan nikmat Allah taala. Ini seperti dalam doa wirid yang Nabi ajarkan, azkar sabah, azkar masa, khususnya pada kalimat yang tercantum dalam Sayyidul Istighfar. Kira-kira kalimatnya ada di mana, ikhwan? Pengakuan kita terhadap nikmat Allah, bersama itu pengakuan kita tentang segala kekurangan yang kita lakukan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan pengakuan tentang dosa dan kemaksiatan kita. Abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu bi dzambi. Ya Allah, aku mengakui tentang segala nikmat yang telah Kau berikan kepadaku, dan aku pun mengakui tentang dosa-dosa yang aku lakukan. Ini yang bisa kita lakukan berkaitan dengan curahan nikmat Allah yang tidak terhitung. Dan ini yang Nabi ajarkan kepada kita, dan Allah pun ajarkan kepada kita untuk senantiasa demikian. Sehingga hampir setiap ibadah yang Allah tuntunkan kepada kita, supaya kita menyertakan atau menyertai dan mengiringi dengan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita salat, kita istighfar. Selesai seorang mukmin malamnya menegakkan qiyamul lail dan menutup penghujung malamnya dengan wabil ashari hum yastaghfirun, dan mereka ini di penghujung malam di waktu sahur menutup malamnya dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah taala. Ketika Allah berbicara tentang masalah haji yang dari awal sampai akhir adalah zikrullah, akan tapi ketika seorang haji selesai menunaikan amalan hajinya, thumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullaha, ketika Anda dan hendaklah manusia berangkat, dan adalah kalian berangkat dari mana manusia bertolak, setelah itu banyak-banyaklah kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita yang diperintahkan Allah berdakwah menyampaikan risalah, Nabi telah tunaikan amanah risalah ini dengan tuntas, dengan segala pengorbanan yang beliau telah alami dan beliau lakukan, curahkan, dan tidak beliau rasakan segala gangguan dakwah. Yang penting Allah ridha kepada dirinya. Tetapi toh sesempurna apapun yang telah Nabi lakukan, ketika di puncak Fathul Makkah, Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itulah yang bisa kita lakukan. Ini mengakui, menggabungkan antara pengakuan kita terhadap nikmat Allah dan pengakuan kita akan segala kekurangan diri kita dan bahkan kemaksiatan kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwati billah,
Kita juga sangat berterima kasih kepada para takmir, bapak-bapak takmir, dan wabil khusus tentunya kepada yang telah menyediakan tempat senyaman ini, yang mudah-mudahan kita hanya bisa berdoa kepada Allah SWT, Allah memberikan lipatan balasan atau balasan yang berlipat-lipat, karena memang Allah Asy-Syakur, dan hanya kepada Allah kita berharap segala balasan yang mudah-mudahan menjadi simpanan terbaik kelak saat kita menghadap Allah SWT. Dan kita juga berdoa khususnya kepada beliau Bapak Burhanuddin yang telah membangunkan untuk kita bangunan ini, yang telah mendahului kita semuanya. Mudah-mudahan menjadi bagian amal jariah yang tetap mengalirkan kemanfaatan terus kepada yang telah berazam dan mewujudkan azamnya, yang Nabi kita mengatakan idza matal insanu atau idza mata ibnu adam inqata'a amalu ila min thalath. Apabila anak Adam itu wafat, maka semua amalnya terputus, kesempatan beramal terputus, sehingga pahala-pahala amalnya terhenti, kecuali 3 hal yang akan tetap mengalirkan pahala: shadaqatin jariyah, kemudian wa ilmin yuntafa'u bih, wa waladin salihin yad'ulah. Amal jariyah, sedekah jariyah, ini sedekah yang kemanfaatannya terus tetap mengalir walaupun setelah orangnya wafat. Dan indahnya menjadi cita-cita setiap kita, bagaimana kita memiliki tabungan untuk umur kita yang kedua, ibaratnya kehidupan kita yang kedua. Orangnya sudah wafat tetapi masih terus mendapatkan kemanfaatan atau seakan-akan masih hidup di tengah-tengah kita. Apakah dengan peninggalan amal jariahnya atau dengan ilmunya yang bermanfaat, sehingga jasadnya telah dikubur akan tapi namanya senantiasa masih disebut-sebut di tengah-tengah kehidupan seakan-akan masih hidup. Dan mudah-mudahan sebagaimana yang Nabi senantiasa doakan untuk setiap muslimin yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi fa'fu anhu wadkhilhul jannata wa'idhu minan nar. Dan semoga Allah SWT menjadikan keluarga beliau keluarga yang penuh dengan barakah dan meneruskan cita-cita beliau, sehingga mudah-mudahan dimasukkan surga sekeluarga bertemu di Jannatul Naim. Bapak sekalian, malam hari ini mari kita sedikit merenung dari sekian banyak yang perlu kita renungkan dari ajaran agama kita. Boleh jadi di antara kita masih ada yang berpikiran atau tak paling enggak terlintas dalam pikiran kita, apa Allah butuh sih kepada kita? Kok Allah mendadak memerintahkan kita beribadah kepada Allah? Apalagi juga banyak ayat-ayat yang orang ketika tidak beradab akan memiliki komentar-komentar yang sangat miring tentang Allah Subhanahu wa taala. Intang surullaha yang surkum, pamannya, kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Masa Allah butuh sih? Masa kalian butuh? Masa Allah butuh ditolong oleh kita? Intang surullaha intuk ridullaha qardan hasanan, jika kalian meminjami kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Masa sih Allah butuh pinjaman? Bapak sekalian, ada orang-orang yang mereka rusak akalnya, rusak hatinya, dan tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, memiliki ungkapan-ungkapan yang sangat buruk tentang Allah, seperti diantaranya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan
innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah itu fakir dan kita ini kaya. Kenapa? Karena Allah butuh utangan kepada kita, sehingga Allah fakir, kita yang kaya. Ini adalah ungkapan yang tidak beradab dari orang yang rusak akalnya dan rusak hatinya. Demikian juga ungkapan Yahudi, yadullaha makhlulah, tangan Allah terbelenggu. Dan di antara manusia ini ada orang semisal mereka, sehingga ketika seorang mukmin membela agamanya dan membela karena kecintaannya kepada Allah sang kekasih, ketika ada orang yang melecehkan Allah, melecehkan agama Allah, lalu dengan komentar yang berapi-api, Allah nggak butuh dibela, Allah nggak butuh ditolong, Allah maha kuat, maha sempurna. Itu ungkapan yang sungguhnya untuk melabeli ini. Jangan sampai ada orang punya kecemburuan kepada agama Allah SWT. Bagi seorang mukmin yang memiliki kecintaan dan pengagungan kepada Allah dan agama Allah dan Rasulnya Allah, yang memiliki kecemburuan tentang agama ini, dia akan mendidih darahnya ketika ada yang melakukan istihza kepada Allah, Rasul dan agama ini. Nabi tangannya tidak pernah untuk memukul orang. Nabi hatinya tidak pernah mendidih, darahnya tidak pernah mendidih, kecuali yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tangannya dipakai untuk memotong lehernya orang yang mereka di saat peperangan. Dan murkanya Nabi terhadap berbagai macam pelanggaran terhadap agama Allah, walaupun kepada orang yang sangat dicintainya. Usamah bin Zaid itu gelarnya Hibbi Rasulillah, kekasih, anaknya kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Nabi tidak tercegah untuk murka kepada Usamah bin Zaid dalam rangka pendidikan, agar betul-betul berkesan dan bisa mengambil pelajaran. Ini ketika kasus Usamah bin Zaid membunuh orang yang ketika dalam peperangan, saat pedang Usamah tinggal menebasnya, dia mengucapkan la ilaha illallah. Usamah nggak peduli, celak. Dia hanya berlindung dari pedangku. Dan kasus ini diangkat kepada Nabi, dan betapa marahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Mu'adz bin Jabal itu sahabat yang sangat dicintai. Nabi pernah mengatakan, wallahi ya Mu'adz inni uhibbuk, demi Allah ya Mu'adz, saya mencintai kamu. Tapi Nabi tidak terhalang untuk marah kepada Usamah ketika Usamah menjadi imam panjang banget sampai ada orang metal. Dan kasus itu diangkat kepada Nabi. Maka kata Nabi, afattanun anta ya Mu'adz, apa anda akan membuat manusia lari ya Mu'adz? Apakah anda akan membuat fitnah bagi manusia ya Mu'adz, yang membuat manusia lari? Ini adalah orang-orang yang memang memiliki kecemburuan terhadap Allah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengambil faedah ayat yang sering kita baca, kita dengar
dan mungkin sebagian kita telah sering mendakwahkannya. Ya, ini ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyutimun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Allah katakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepadaku. Aku tidak mengendaki makanan, tidak pula mengendaki rezeki dari mereka. Aku tidak mengendaki rezeki dan makanan dari mereka. Bahkan aku yang membagi-bagi rezeki kepada mereka. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah sang pembagi rezeki, Ar-Razzaq, sang pemberi rezeki, dan Allah memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Ayat ini yang pertama mengajarkan kepada kita maklumat Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepadaku. Ada sebuah catatan dari seorang sahabat, di antaranya Ibnu Abbas, dan penjelasan para salaf. Wa ma liya'buduni ay liyuwahhiduni. Dalam rangka beribadah kepadaku maksudnya adalah liyuwahhiduni, dalam rangka mentauhidkanku. Ikhwati billah, tentu catatan ini ada pentingnya, ada arti pentingnya. Kira-kira apa arti pentingnya ketika para ulama kita menjelaskan liya'buduni dengan liwahiduni? Apa kira-kira ikhwan arti pentingnya? Ditunjuk napa ngacung? Silahkan ikhwan mau nyampaikan jawabannya. Kira-kira apa arti pentingnya ketika para ulama kita memberikan catatan kaki liya'buduni dengan liyuwahhiduni? Tak hitung 5 kali nggak ada ngacung. Tunjuk 1, 2, 3, 4, 5, nggak ada. Ditunjuk aja yang bapak-bapak atau yang muda-muda. Dengan dulu. Ya antum. Ya. Apa kira-kira arti pentingnya ketika para ulama kita yaitu memberikan catatan liya'buduni dengan liyuwahhiduni? Apa kira-kira? Jenengan? Gimana Pak? Yang lain? Apa kira-kira arti pentingnya catatan ini? Liya'buduni ditegaskan dengan liyuwahiduni. Ikhwani fillah, jangan sampai ada orang yang mereka punya sangkaan yang penting sudah beribadah kepada Allah Ta'ala, tapi yang dimaksudkan ibadah itu adalah ibadah yang ditauhidkan untuk Allah Ta'ala. Tidak setiap orang yang beribadah, yang sudah beribadah kepada Allah itu bertauhid. Dan seandainya ibadah itu tidak ditauhidkan kepada Allah, ibadahnya itu muspro, sia-sia dan tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Quraisy, musyrikin Quraisy, mereka dikatakan oleh Allah kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. Catatan pertama, mereka ini bukan orang ateis. Kalau di kita minta maaf, bukan orang PKI,
bukan orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini bahkan sangat amat mengenal Allah dan sangat berkeyakinan tentang Allah taala. Yang para ulama sering istilahkan dengan mereka itu mengimani tentang rububiyah Allah. Yakin tentang Allah sang pencipta, yakin Allah itu sang pemilik alam semesta, yakin Allah itu sang pengatur segala-galanya. Keyakinan ini sudah ada pada orang-orang Quraisy. Sehingga di antara ayat yang banyak Allah sebutkan tentang mereka, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda. Siapa sih yang ya Muhammad, ya Rasulullah SAW, seandainya engkau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti jawaban mereka sayaqulun Allah. Pasti jawaban mereka adalah Allah Ta'ala. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa may yukhrijul mayyit minal hayyi wa may yudabbirul amra. Kalau kamu tanyakan pada mereka siapa yang memberikan rezeki dari langit dan bumi, yang menguasai menciptakan dan menguasai pendengaran dan penglihatan, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup, yang mengatur segala urusan alam semesta ini, pasti mereka akan mengatakan Allah. Ini semuanya ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya mereka itu meyakini dan ini mengenal dan meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka bukan sekedar telah mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka ini memiliki banyak ragam ibadah kepada Allah taala. Contohnya satu, mereka setiap tahun berhaji atau menjadi panitia haji. Yang mereka melakukan manasik haji dari tawaf, kemudian mereka juga ini talbiyah. Bahkan talbiyahnya mirip dengan talbiyah muslimin, hanya ada tambahan yang fatal. Labbaika la syarika lak illa syarikan huwa lak tamliku wa mamalak. Dan mereka bahkan sedang meyakini mereka itu sedang menghidupkan ajaran manasik Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka ketika terjepit dalam kondisi yang sangat terjepit dan mereka betul-betul yakin tidak ada sang penolong kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, saat itu mereka betul-betul memurnikan doanya itu tulus murni hanya kepada Allah, dan semua yang mereka sembah selama itu dhalla, lenyap dari pikiran mereka. Wa idza raqibu fil fulki ta'awallaha mukhlisina lautin falamma najahum ilal bari idahum musyrikun. Ketika mereka sedang di lautan, wa idza ghasyahum maujun kadhulal, ombak itu mengepung mereka seperti mereka dikepung mereka dikepung ombak yang akan membinasakan mereka, seperti gulungan ombak atau gunungan ombak yang akan menghempas mereka. Saat itu mereka benar-benar muncul dari hati nuraninya, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan segala kekuatan hanya milik Allah. Da'awallaha mukhlisina lautin, mereka mengikhlaskan, memurnikan doanya hanya kepada Allah taala. Mereka biasa bernadar, mereka biasa berpuasa, sehingga mereka memiliki banyak ragam ibadah kepada Allah taala. Tapi mereka yang sudah mengenal Allah, memiliki ragam banyak ibadah kepada Allah,
ketika mereka diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, menolak atau menerima? Ikhwan, orang-orang Quraisy ketika diajak mengucapkan la ilaha illallah, menolak, menerima. Gimana menolak? Pertanyaannya, yang ditolak apanya? Yang ditolak apanya? Yang ditolak apanya, kawan? Apanya, Pak? Apa konsekuensinya? Ya, mereka tidak menolak ajakan untuk mengakui Allah dan ajakan untuk beribadah kepada Allah, tapi yang mereka tolak apa, ya kawan? Ajakan untuk hanya menjadikan ibadah itu totalitas hanya untuk Allah, lalu melepaskan semua yang mereka sembah selain Allah, itu yang mereka nggak mau. Dan itu yang namanya tauhid. Maka ketika mereka disuruh untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, ketika mereka diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka sombong, mereka tolak. Padahal mereka sudah mengenal Allah, sudah beribadah kepada Allah. Lah kok diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah kok mereka itu menolak? Iya, karena mereka faham persis tentang makna kalimat ini, yang kalau mereka mengucapkan kalimat ini artinya atariku alihatina li syairim majnun, apakah kami harus meninggalkan segala sesembahan kami ini hanya untuk mengikuti penyair yang gila? Aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab, apakah kami harus menjadikan ilah yang banyak menjadi satu? Ini perkara yang sangat mengherankan. Ikhwan fillah, inilah yang mereka tolak, yang ini merupakan hakikat makna dari kalimat la ilaha illallah. Sehingga nyuwun ngapunten, pemaknaan kalimat la ilaha illallah dengan ungkapan tidak ada sang pencipta kecuali Allah, ini adalah pemaknaan yang salah atau yang keliru atau yang tidak tepat atau bukan yang dimaksudkan. Seandainya la ilaha illallah itu maknanya tidak ada sang pencipta kecuali Allah, kira-kira orang Quraisy menerima atau menolak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Bakal menerima. Kenapa? Kenapa, ikhwan? Orang Quraisy kalau makna kalimat la ilaha illallah itu tidak ada sang pencipta kecuali Allah, orang Quraisy kira-kira bakal menerima atau menolak? Menerima. Kenapa? Pripun, Pak? Kok menerima? Kenapa? Ya karena sudah cocok, sudah klop dengan keyakinan mereka. Apanya yang ditolak? Tapi kenyataannya mereka menolak. Maksudnya arti makna yang selama ini diajarkan kepada kebanyakan kita, makna la ilaha illallah itu tidak ada sang pencipta kecuali Allah, ini makna yang salah. Konsekuensinya, apapun amalan mereka, selama tidak berkeyakinan Allah itu 2, 3, 4, 5 atau berapa, maka tidak dikatakan musyrik. Musyrik itu kalau dia berkeyakinan Allah 2, 3 atau dan seterusnya. Makanya nyuwun ngapunten, walaupun orang itu terkadang tahlilnya itu ping 1000, ping 100, ping pirang atus, tahu-tahu paginya ke kubur, minta-minta dikubur, debis dikubur, khusyuk.
Ini menunjukkan gak nyambung antara ucapan la ilallah dengan prakteknya. Kenapa? Karena tidak faham atau fahamnya keliru. Kesalahan faham itu pasti akan menimbulkan kesalahan amal. Maka rusaknya agama itu dengan 3 poin utama. Rusaknya agama orang itu dengan 3 poin utama. 1, qillatul ilmi. Kedua, su'ul fahmi. Ketiga, su'ul qasdi. Apa ikhwan tadi yang pertama? Apa tadi yang pertama? Qillatul ilmi, sedikitnya ilmu. Yang kedua, apa tadi? Su'ul fahmi, jeleknya pemahaman. Yang ketiga, apa tadi? Su'ul qasdi, jeleknya niat, rusaknya niat, rusaknya maksud dan tujuan. Ini poin penting yang menyebabkan rusaknya agama seseorang. Qillatul ilmi, sedikit ilmunya. Kalau ditanya, memangnya kamu ilmunya sudah meluber sak lautan atau gimana? Gimana? Memangnya kamu sudah ilmunya meluber sak lautan, sudah banyak. Tercelanya qillatul ilmi itu ketika dia ilmunya sedikit, modalnya cupet, tapi anti ulama. Ini yang bahaya. Nekat. Semua firaqud dhalah itu sebab utamanya adalah berpisah dari para ulama. Khawarij yang memiliki pemahaman yang sangat rusak dalam masalah takfir, dan yang dikafirkan itu gak tanggung-tanggung, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Khawarij ini kalau hanya dilihat dari sisi ibadahnya, oh masya Allah, ibadahnya orang Khawarij itu luar biasa. Sampai Nabi katakan, tahqiruna salatakum ma'a salatim wa siyamakum ma'a siyamihim. Wahai para sahabatku, kalian akan boleh jadi merasa sholat dan puasa kalian itu enggak seberapa dibandingkan sholat dan puasanya orang Khawarij. Tapi dari sisi mana rusaknya Khawarij ini? Yang pertama qillatul ilmi, yang kedua su'ul fahmi. Sedikitnya ilmu, surusaknya pemahaman. Dan memang orang-orang Khawarij mereka meninggalkan para ulama, sehingga ketika Ibnu Abbas dialog dengan orang Khawarij, di antara perkataan beliau, tidak ada seorang pun sahabat Nabi yang bersama dengan kalian, alias tidak ada seorang ulama pun yang bersama dengan kalian. Cepat ilmunya, dangkal pemahamannya, dan sengaja menjauh dari para ulama. Mu'tazilah, dikatakan Mu'tazilah itu i'tizal, nyempal. Wasil bin Atta, tokoh pendiri Mu'tazilah, asalnya adalah anggota halaqahnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kemudian satu saat beliau memisahkan diri, nyempal, berkaitan dengan pertanyaan pelaku dosa besar yang mati dalam keadaan belum bertobat. Sehingga nyempalnya itu dikatakan iktazala wasil. Dia nyempal. Sehingga pemahamannya dikatakan dengan Mu'tazilah, yang mendewakan akal. Dan demikian pula harokah-harokah yang ada di zaman kita, rata-rata mereka pencela ulama. Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, itu rata-rata menjadi bahan celaan bagi mereka.
Yang orang-orang dulu menggelari para imam-imam itu, al-bidah zaman dulu menggelari para imam-imam itu, imam adzab diantaranya, dengan ungkapan ilmunya itu hanya nyon ngapunten seluas cawetnya perempuan. Celaan kepada para ulama. Bicaranya haid nifas, haid nifas, haid nifas. Sehingga bilang ilmunya hanya senguplak cawatnya perempuan. Ini celaan. Dan itu ciri khas sampai pada zaman kita sekarang ini. Sedikitnya ilmu apabila senantiasa bersama dengan para ulama, dia akan selamat. Karena memang Allah katakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada ahlu dzikri para ulama kalau kalian tidak tahu. Al barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu bersama dengan para ulama kibar, ulama sepuh kalian. Satu, qilatul ilmi. Yang kedua, su'ul fahmi. Pemahamannya rusak, pemahamannya jelek. Pertanyaannya, standar pemahaman yang bagus itu kayak apa? Disinilah pentingnya betul-betul kita mesti memiliki pemahaman yang benar dan tahu tentang standar pemahaman yang benar. Dan kenapa harus ada standar? Bagusnya pemahaman itu ketika pemahaman itu tidak menyelisih dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Kenapa? Karena para sahabat ini adalah orang yang paling berhak untuk dikatakan di atas siratal mustaqim, yang paling berhak untuk dikatakan di atas jalan yang lurus. Kenapa? Kalau kita ditanya orang yang agamanya bagus itu yang seperti apa sih? Jawabannya kira-kira apa, ikhwan? Orang yang agamanya bagus itu kira-kira seperti apa sih? Gimana, ikhwan? Gimana, Pak? Orang yang dikatakan agamanya bagus itu satu, yang paling benar pemahamannya, paling benar ilmu dan pemahamannya, paling tepat amalnya. Itu yang dikatakan agamanya bagus. Makanya yang menyimpang itu ini al-maghdubi alaihim waladhdallin. Rusaknya ilmu dan amal. Rusaknya amal dan ilmu. Sehingga yang dikatakan agamanya bagus itu orang yang paling benar ilmunya, paling tepat amalnya. Dan itu yang paling layak pertama kali adalah para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Para sahabat orang yang tahu persis Al-Quran turun kapan, di mana, dalam kasus apa, dan langsung dibimbing oleh Nabi. Kalau nggak mudeng tanya langsung kepada Nabi. Para sahabat amalnya di bawah bimbingan langsung Nabi, kalau tidak benar dikoreksi Nabi. Sehingga para sahabat telah diberikan predikat yang jelas-jelas takyin kepada mereka dari Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, ulaika humul muflihun, ulaika humur rasyidun, ulaika humul mu'minuna haqqan. Gelar-gelar yang istimewa, yang menggelari bukan manusia, yang menggelari adalah penciptanya manusia. Mereka adalah orang yang telah jujur dan benar agamanya. Mereka orang yang sukses dalam beragama. Mereka orang yang betul-betul tepat dalam beramal di atas jalan yang lurus. Mereka ini orang mukmin yang sejati. Ini gelar-gelar yang luar biasa. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah sampaikan
Manusia tidak akan berserikat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau mereka mengikuti jejaknya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radwan. Para pendahulu generasi awal yang menerima dakwah Nabi, siapa mereka? Ditakyin oleh Allah, para muhajirin dan ansar, minal muhajirin dan ansar. Antum masuk nggak kelompok di situ? Antum termasuk golongan muhajirin nggak? Nggak. Golongan ansar? Nggak. Terus mau masuk golongan mana? Harusnya walladzina tabauhum bi ihsanin. Ini kelompok yang kita bisa masuk golongannya. Dan orang yang mengikuti para sahabat Nabi muhajirin ansar dengan cara yang baik, baru akan berserikat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ahmad beliau menjelaskan dalam Ushulus Sunnah prinsip-prinsip Ahlus Sunnah yang membedakan dengan Ahlul Bid'ah. Beliau buat poin-poin. Poin pertama, apa beliau katakan? Ushulus sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah. Prinsip-prinsip sunnah bagi kami itu pertama, berpegang teguh dengan apa yang para sahabat ada di atasnya, ini ilmu dan amalnya para sahabat, pemahaman dan amalnya para sahabat, mengikuti jejak mereka dan meninggalkan bid'ah. Pertanyaan, kok Imam Ahmad menjadikan usul pertama yaitu berpegang teguh dengan para sahabat atau beragamanya para sahabat dengan pemahaman dan amaliyahnya para sahabat, kok tidak berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah? Kenapa kira-kira ikhwan? Dan bisa jawab nggak? Kenapa? Kok beliau letakkan prinsip pertama itu tidak berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, tapi berpegang teguh dengan para sahabat Nabi atau prinsip yang para sahabat ada di atasnya, pemahaman dan pengamalan para sahabat Nabi? Gimana kira-kira? Pripun Pak? Nggih pripun? Sesuainya pripun? Kok tidak Quran dan Sunnah dulu? Quran dan Sunnah itu perkara yang sudah disepakati oleh semua kaum muslimin secara umum. Sampai toh nyun ngapunten ahlul bid'ah yang paling dekat sekalipun, tahu nggak dekat? Ahlul bid'ah dekat itu nggak mungkin menolak Quran dan Sunnah secara terang-terangan. Kenapa? Tetapi semata-mata dia menampakkan berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah itu ada semacam kayak pasal karet yang bisa diulur ke sana, diulur ke sini. Ada namanya ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Kami Allah yang menurunkan kepada engkau ya Rasulullah Alkitab, itu Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada ayat muhkamat, ayat yang paten, ayat yang tidak bisa ditarik ulur, ayat yang sudah pasti maknanya. Itulah induknya kitab, semuanya dikembalikan ke situ. Dan ada pula yang namanya ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang bisa ditarik ulur, yang samar, memiliki multifungsi, multi makna.
sehingga bisa dicari makna yang cocok dengan hawa nafsunya. Lah, orang yang hatinya ada zaik, ada penyimpangan itu, mereka akan bermain dengan ayat mutasyabihat dalam rangka menimbulkan fitnah dan dalam rangka mencari takwil yang cocok dengan hawa nafsunya. Maka antum bisa jadi mendengarkan alul bid'ah ceramah membawakan ayat tapi bunak. Kenapa? Sesek dodonya. Kenapa? Ngawur dalam memasang ayat untuk membenarkan kebatilan mereka. Sehingga jangan heran kalau ahlul batil itu bisa membawakan ayat seakan-akan dia punya dalil. Dikir hu itu kira-kira diajarkan Nabi enggak? Hah? Kawan. Hu ada enggak? Pernah nggak dapat dalil dikir hu itu? Antum nggak punya dalil, tapi alul bid'ah bisa lu datangkan dalilnya itu. Bisa. Bawakan ayatnya. Coba antum nanti klik di YouTube ya, dikir hu itu. Kiainya bisa datangkan dalilnya. Hasbiyallah annahu la ilaha illa huwa. Huwa itu zikir, huwa itu kalau diucapkan bukan huwa, hu. Itu bisa pakai dalil. Lalu diterangkan keutamaannya. Semuanya ahlul dalal bisa membawakan dalil. Sampai yang mereka mengatakan semua agama sama juga bisa datang dalil. Rusak-rusakan. Sehingga kalau kemudian Quran dan Sunnah dengan pemahaman masing-masing, maka hasilnya seperti yang kita lihat. Ada ayat itu, satu ayat dipakai untuk mendalili tauhid, tapi ayat yang sama dipakai untuk mendalili syirik. Yang kelengan 180 derajat ngalor ngidul. Terus bagaimana untuk mengetahui pemahaman yang benar seperti ini? Maka Allah telah memberikan kaidah bagaimana kita memahami dengan benar agama ini, yaitu dengan mengarahkan kita untuk mengikuti ini jejaknya para sahabat dalam beragama. Fa in amantum bimisli ma fa in amantum bimisli ma, yakni fa in amanu bimisli ma amantum faqad ihtadaw. Seandainya mereka mau beriman seperti yang kalian beriman oleh para sahabat, maka mereka akan di atas petunjuk. Ada dulu, silakan ikhwan. Insyaallah setelah adzan kita lanjut sebentar.
Singkatnya bahwa pemahaman para sahabat merupakan kunci untuk lurusnya pemahaman seorang. Kenapa ahlul bid'ah itu nggak mau dengan pemahaman para sahabat ikhwan, sehingga tidak mau istilahnya dengan gelar salafi? Yang salafi itu artinya nisbat kepada salaf. Karena kalau harus terikat dengan pemahaman para sahabat itu, mereka tidak akan bisa leluasa bergerasi alias berbid'ah-bid'ah dalam agama. Mereka nggak akan bisa berkreasi. Tapi kalau tanpa pemahaman para sahabat, mereka bisa berkreasi seluas-luasnya tentang bid'ah-bid'ah mereka. Intinya gitu. Kemudian Allah katakan liya'buduni liwahiduni, dalam rangka mentauhidkanku. Dan tauhid itu adalah totalitas memberikan ibadah kepada Allah, tidak hanya sekedar beribadah, tetapi ibadahnya ditotalitaskan untuk Allah tanpa melakukan syirkun akbar yang akan membatalkan tauhid dia. Sehingga disinilah yang Allah inginkan, kita menjadi hamba Allah yang betul-betul muwahhid, bukan sekedar beribadah, tapi hamba Allah yang mentauhidkan ibadahnya total hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ada lintasan, apa Allah butuh sih kepada kita, kok Allah dadak memerintahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah jawab pada ayat berikutnya, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah itu enggak butuh apa-apa dari kalian, baik itu rezeki maupun sajian makanan, enggak butuh. Allah bahkan ketika menjelaskan hubungan antara kita dengan Allah, Allah itu al-ghaniyyu, Allah itu zat yang maha kaya. Dan kita ini al-fuqara, kita ini orang yang kere, dalam bahasa Jawanya itu total mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia jenderal, konglomerat, presiden, apapun yang dia sandang, kita semuanya hakikatnya adalah hamba yang fuqara, yang total mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita pun sedang tidur, kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa, kebutuhan kita nggak bisa lepas dari Allah walaupun sekejap mata. Maka ada tuntunan Nabi, zikir yang diajarkan Nabi kepada kita untuk menyadarkan kita, atau agar tumbuh senantiasa kesadaran kita bahwa kita tidak bisa lepas kebutuhan kita kepada Allah walaupun sekejap mata. Yang mana ikhwan zikirnya? Yang mana? Ada zikir pagi sore, di situ ada zikir yang isinya kita ini nggak bisa lepas kebutuhannya kepada Allah walaupun sekejap mata. Zikir yang mana ikhwan? Yang mana? Biasa zikir pagi petang kan? Terus yang pundi niku? Kalimat zikir yang mana yang menunjukkan yaitu ungkapan tersebut? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Waidat yang maha hidup, waidat yang menegakkan segala urusan, dengan rahmatmu aku beristighosah. Ya Allah, perbaikilah seluruh urusan kehidupanku. Kita ini punya banyak urusan dengan diri kita, dengan keluarga kita, istri, anak, keluarga, bapak, ibu, tetangga, masyarakat, penguasa, guru, murid. Kita punya banyak urusan, dan kita minta kepada Allah supaya urusan kita disolehkan oleh Allah, sehingga kita soleh dalam semua perkara. Dan jangan engkau serahkan urusan memperbaiki diriku ini Allah kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Kita diajarkan totalitas bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwati billah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, hubungan antara kita dengan Allah itu hubungan diantaranya antara al-ghaniyyu dan al-faqir. Al-Ghaniyyu zat yang maha kaya, zat yang tidak membutuhkan apapun dari selainnya, dari kita. Termasuk Allah tidak membutuhkan ketaatan-ketaatan kita, dan tidak terpengaruh dengan kekafiran-kekafiran kita.
hadits qudsi. Di antaranya Allah berfirman, ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum mazada bidzalika mulki syai'an. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa bidzalika mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya kalian baik anak Adam, seandainya kalian wahai hambaku manusia dan jin dari pertama sampai yang terakhir, dari awal diciptakan sampai hari kiamat, semua manusia dan jin mereka itu totalitas berada di puncak ketakwaan seorang hamba, semuanya kayak Jibril atau semuanya kayak Rasulullah, itu tidak akan sedikit pun menambah kerajaanku, nggak ngaruh, nggak akan menambah kerajaan Allah Ta'ala. Sebaliknya, seandainya manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir mereka di puncak-puncak kekafiran kayak iblis semuanya, atau kayak Abu Jahal semuanya, atau kayak Fir'aun semuanya, itu tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaanku. Menunjukkan Allah nggak butuh apapun dari kita, sampai toh ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Sehingga Allah pun juga tegaskan, in syakartum ini wa may yashkur fa inna ma yasar wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Barang siapa yang dia bersyukur kepada Allah, syukurnya itu hasilnya untuk dia sendiri, bukan untuk Allah. Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi. Kalau dia berjihad, bermujahadah, bersungguh-sungguh, kesungguhannya itu hasilnya untuk dia sendiri. In takfuru antum wa man fil ardi jami'an, kata Musa, seandainya kalian semuanya itu kafir, bahkan semua penduduk bumi kafir, fa innallaha la ghaniyun hamid. Allah itu zat yang maha kaya lagi terpuji. Allah nggak butuh dengan kita. Ini Allah tegaskan tentang kemakaian Allah yang menunjukkan Allah nggak butuh dengan kita. Dan kalau kita ini menyembah Allah dan meminta kepada Allah, dan total permintaan kita dipenuhi oleh Allah, kemakaian Allah tidak akan berkurang sedikit pun kekayaan Allah, kecuali kayak jarum yang dimasukkan ke lautan lalu diangkat, air yang nempel di jarum itu kayak tamsil berkurangnya kekayaan Allah, artinya nggak ada maknanya sama sekali. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'itin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla mas'alatin mana qasomimma indi ila kama yang kusul mihyat idaud khidal bahr. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin yang pertama sampai yang terakhir itu berdiri satu lembah, semuanya minta kepada Allah, setiap permintaannya itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan berkurang sedikit pun kekayaanku, kecuali kayak jarum yang dimasukkan ke lautan lalu diangkat, lihat air yang nempel di jarum itu. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Bahkan Allah itu yang membagi-bagi rezeki, yang punya rezeki dan yang bagi-bagi rezeki kepada para makhluk. Apa sih kaitannya dengan antara ibadah dengan rezeki? Di antaranya ikhwan, berapa banyak orang yang mereka itu menghindar dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alasan khawatir rezekinya mampet. Ada enggak? Ada nggak orang yang sudah tahu riba itu haram, dengan ancamannya begini, terus dia tetap duduk di hasil riba karena takut nanti kalau dia nggak bisa makan kalau keluar dari pekerjaan ribawi? Ada nggak? Ya banyak.
Ada nggak ketika orang sedang jaga toko, pembelinya berjubel-jubel, kemudian terpaksa tokonya nggak ditutup karena khawatir pembelinya lari, walaupun sudah dengar adzan panggilan sholat? Ada nggak? Ya, banyak. Banyak orang yang mereka khawatir beragama, banyak orang mereka menghindar dari ketaatan beragama, menyembah Allah, beribadah kepada Allah karena takut berkaitan dengan urusan rezeki. Padahal rezeki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang itu tidak akan mati kecuali sudah sempurna jatah rezeki dan umurnya. Inna ruhal qudus nafatha fi ra'i annal insana lan yamut hatta yastakmila rizqu wa ajalu. Jibril membisikkan kepadaku, manusia itu enggak akan mati kecuali sudah tuntas rezeki dan umurnya. Maka kata Nabi, fattaqullaha, tetaplah bertakwa kepada Allah, wajmilu fit talab, urusan mencari rezeki perbaguslah cara mencarinya, dan jangan sampai terlambatnya datangnya rezeki Anda membuat Anda melakukan yang haram. Kita sudah lewat waktu, ikhwan. Mungkin sampai sini aja, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah masih banyak waktu, mudah-mudahan kita bertemu di lain waktu. Semoga Allah memberkahi kita semuanya, memberkahi umur-umur kita, memberkahi harta kita, keluarga kita, dan menjadikan usia kita padat untuk ketaatan, khususnya usia udur. Mudah-mudahan menjadi penutupan yang baik, karena innamal a'malu bil khawatim. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Jazakumullah khair. Segala kurang minta maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.